Baik, berikutnya kita akan bahas untuk praktikum uji makanan ya. Terpaksa kita harus bahas, kita nggak bisa melaksanakan praktikum di situasi pandemi COVID ini. Baik, yang pertama kali adalah akan kita bahas tentang uji makanan. Ini bahannya adalah nasi, telur, kacang tanah, kertas buram, gula pasir, gula merah atau gula jawa, susu bubuk murni ya, tidak manis. Ini kalau kita praktikum bahannya seperti ini. Sekali lagi kita mungkin tidak jelas untuk semester ini, kita nggak bisa mengadakan praktikum. Berikutnya adalah regen uji makanan. Apa itu regen? Bahan kimia yang digunakan untuk uji makanan ya. Yang kita akan menggunakan lugol atau sering disebut dengan Ki, kalium iodida. Fungsinya adalah uji keberadaan amilem. Ini kalau satu bahan dikasih lugol, kalau suatu bahan itu mengandung amilem dikasih lugol, biasanya akan berwarna biru kehitaman ya. Kemudian regen uji untuk makanan bisa Benedict atau Fehling A plus Fehling B. Fehling B ini jadi satu ya, jadi bisa Benedict atau Fehling H plus Fehling B. Fehling A Fehling B itu dua zat yang berbeda, tapi dalam penggunaannya dijadikan misal satu ya, penggunaan pertama adalah misal 5 tetes Fehling A, kemudian 5 tetes Fehling B. Itu caranya penggunaan seperti itu. Jadi dua zat yang berbeda dicampur. Nah, untuk uji keberadaan gula produksi. Kalau gula produksi Anda kan sudah paham, termasuk gula produksi itu apa. Untuk monosakarida semuanya golongan monosakarida adalah gula produksi, yaitu glukosa, galaktosa, kemudian fruktosa. Untuk golongan disakarida adalah yang termasuk gula produksi adalah laktosa sama maltosa. Untuk sukrosa tidak ya. Saya ulang, untuk monosakarida ada glukosa, galaktosa, fruktosa ya. Untuk gula produksi untuk monosakarida, saya ulang, ada glukosa, galaktosa, fruktosa. Untuk disakarida, yang termasuk gula produksi adalah maltosa, laktosa. Untuk sukrosa tidak, gula pasir bukan termasuk gula produksi. Kemudian untuk Benedict sama Fehling B ini kalau diberikan ke satu bahan yang mengandung gula produksi, itu biasanya akan menghasilkan endapan warna merah bata. Oke. Sedangkan untuk uji keberadaan protein bisa menggunakan milon, molis, biuret. Kemudian untuk uji keberadaan lemak bisa menggunakan sudan 3, kertas saring atau kertas buram. Oke, kita lihat berikutnya. Sekarang untuk uji amilem. Uji amilem ya, ini nggak kelihatan, maaf nggak kelihatan. Uji amilem. Caranya adalah 5 ml bahan makanan plus 5 tetes lugol. Kalau berwarna biru kehitaman berarti positif mengandung amilem. Kalau nggak berwarna biru kehitaman berarti nggak mengandung amilem. Nah, seperti itu caranya. Nah, seperti ini, biru kehitaman mengandung amilem. Biasanya untuk uji lugol nggak menggunakan tabung reaksi, tapi menggunakan plat biasanya, Oke. Kemudian uji protein, ini nggak kelihatan lagi uji protein ya. 5 ml bahan makanan plus 5 tetes biuret plus kalau berwarna ungu berarti positif mengandung protein. Kalau nggak berwarna ungu berarti tidak. Biuret sendiri berwarna biru ya. Biuret itu aslinya berwarna biru. Kalau bahan makanan dikasih biuret kok menghasilkan warna ungu berarti adalah positif mengandung amilem, mengandung protein maksud saya. Kemudian milon, molis, biuret ya. Oke, merupakan regen yang dapat menunjukkan keberadaan protein pada suatu bahan makanan. Tapi kita untuk uji protein, kita di lab kita sering cukup menggunakan biuret saja. Oke. Nah, seperti ini air ya, dikasih biuret warnanya biru. Kemudian albumin itu mengandung protein, warnanya ungu. Kalau starch itu adalah amilem ya, atau tepung.
warna kasih biuret berwarna biru, ini berarti nggak positif, ini negatif berarti ya, ini negatif yang biru, yang ungu adalah positif. Oke, seperti ini. Semakin ungu, kadarnya semakin ungu, maka itu menunjukkan kadar protein semakin tinggi. Semakin gelap, semakin kuat warna ungunya atau semakin gelap, berarti itu menunjukkan kadar proteinnya semakin tinggi. 5 ml berikutnya adalah 5 ml bahan makanan plus 5 tetes milon kalau kita menggunakan milon ya. Dipanaskan dalam air mendidih. Jika berwarna merah berarti positif mengandung protein. Nah, seperti ini. Ini struktur molekulnya, ini berarti positif mengandung protein ya, berwarna merah. Larutan biuret itu sama dengan KOH 5% plus larutan COS4 5%. Nah, nanti kalau di lab kadang menggunakan dua larutan ini. Kalau biuretnya habis, kalau biuret ini satu larutan sudah jadi siap, setelah insat sudah pakai ya. Tapi kalau ini biuretnya yang insat sudah habis, kita bisa menggunakan KOH 5% plus larutan COS4 5%. Ini juga disebut dengan biuret ya. Kadang-kadang siswa bingung, mana biuretnya kok nggak ada tulisan biuret. Nah, sebenarnya sama dengan ini. Larutan KOH 5% plus larutan COS4 5% itu sebenarnya biuret juga seperti itu. Tapi juga ada ini sudah dijadikan satu kalau kita beli di toko kimia ya. Jadi larutan biuretnya bukan terpisah ya, kalau kita bikin sendiri bisa ini terpisah ya. Kalau kita beli di toko kimia biasanya sudah dalam bentuk satuan yang utuh, larutan satuan utuh ya. Oke. Ya, ini berwarna merah kalau kita tes dengan menggunakan milon tadi ya. Oke, kita menggunakan molis 5 ml bahan makanan plus 5 tetes molis. Jika berwarna ungu berarti positif mengandung protein ya. Ini berarti ada cincin berwarna ungu, ini ada cincin berwarna ungu, ini berarti mengandung protein. Ini negatif, ini positif ya. Oke, seperti ini. Selain itu terdapat endapan ungu kehitaman. Uji molis juga bertujuan juga untuk mengetahui adanya sakarida dan glikosida pada suatu senyawa protein. Ya, contoh dapat mengetahui sakarida ini maltosa, jadi glisid. Tetapi molis lebih spesialis untuk tes protein daripada untuk tes keberadaan sakarida ini. Kemudian tes lemak bisa menggunakan sudan 3 ya. 5 ml bahan makanan plus 5 tetes sudan 3. Kalau ada lapisan warna merah berarti positif mengandung lemak. Nah, ini warna merah seperti ini. Oke, seperti ini kita teskan. Nah, biarkan aja kan ada warna merah. Bisa juga 5 bahan makanan plus tetes dioleskan ke kertas buram, dikeringkan dengan panas matahari. Bila dihasilkan setelah kering ada noda transparan, berarti bahan makanan tersebut positif mengandung lemak. Ini paling mudah. Jadi tes dengan menggunakan lemak dengan menggunakan kertas buram ini paling mudah. Dioleskan saja ya, dioleskan di kertas buram, kemudian dipanaskan sampai kering. Kalau ada noda transparan berarti itu positif mengandung lemak. Bila tidak ada noda transparan berarti tidak ada lemak. Oke, seperti ini ya. Saya pikir ini mudah banget ini. Oke. Ya, berikutnya uji emulsi lemak. Emulsi lemak. Pernah kan waktu itu kita berbicara sebelumnya uji apa itu emulsi lemak, yaitu proses mengubah lemak dari yang tadinya tidak larut, tidak bisa berikatan dengan air menjadi bisa berikatan dengan air. Yang tadinya nggak larut bisa menjadi larut seperti itu ya. Minyak plus air plus 5 cc etanol. Kalau berwarna putih, bagian berwarna putih adalah lemak. Oke, nggak kelihatan kalau. Nah, ini seperti ini. Warna putih adalah ini lemaknya. Kemudian ini uji gula produksi. Bisa menggunakan Benedict atau Valium B. Ini bisa kita menggunakan Benedict. 5 ml bahan makanan plus 5 tetes Benedict dipanaskan dengan air mendidih, atau bisa juga sebenarnya tidak harus pakai air mendidih. Tabur reaksi dipanaskan di atas lampu spiritus atau lampu bensin, digerakkan, nanti akan
apa namanya bisa